Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Triada Pertiwi SE dengan NIM 250332100024, mahasiswa pendidikan guru tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi akuntansi dan keuangan lembaga di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Gunajaya dengan materi pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan siapkan dan memimpin doanya. Siap semuanya? Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amanas solihati rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Amelia Putri. Hadir Bu. Oke. Aisyah. Hadir Bu. Oke. Andika Setiaji. Hadir Bu. Tina. Hadir Bu. Hadir. Dasmarandi. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya kelasnya. Siap Bu. Oke, coba kalian cek kerapian diri terlebih dahulu. Nah, bajunya udah masuk Randi? Sudah Bu. Udah. Rahmat? Aman? Sudah Bu. Oke, udah ya, udah rapi semua. Nah, kemudian coba cek kelasnya, kebersihan kelasnya, dicek sampah. Sudah bersih tidak? Masih ada sampahnya? Bersih Bu. Bersih. Sudah piket kelas tadi? Sudah Bu. Oke, sudah. Nah, untuk pembelajaran hari ini lebih semangat, berdiri kita melakukan ice breaking tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sep. Aha aha. Nyam. Aha aha. Nyam. Aha aha. Semangat. Oke, terlihat lebih semangat ya. Oke, pembelajaran kita minggu lalu itu adalah tentang pengertian pemerintah daerah. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Nah, jadi pembelajaran minggu lalu itu berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Nah, jadi kita hari ini akan belajar pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Nah, oke. Pernah tidak mencatat uang jajan atau uang belanja pribadi kalian? Nah, bagaimana cara kalian mencatatnya? Ada yang pernah? Saya Bu. Nah, Namun Randi. tadi saya mencatatnya di notes HP Bu. Notes HP, oke. Yang lain? Saya Bu. Nah. Saya pernah catat di buku tapi sering lupa juga. Oke, ada yang lain? Saya Bu. Nah, apa? Amang? Pernah Bu, cuma kira-kira saja. Oh, berkira-kira ya. Oke, yang lainnya? Saya Bu. Saya catat tapi pakai aplikasi di HP. Pakai? Aplikasi keuangan di HP. Saya Bu. Ya, apa? Keuntungannya kita bisa memonitor keuangan. Kita juga bisa tahu kapan saja uang keluar dan uang masuk supaya kita tidak boros seperti itu Bu. Oke, berikan A+ untuk jawabannya. Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, diperhatikan.
videonya. Bisa dipahami dari video yang ditampilkan tadi? Bisa. Oke, sudah mulai bisa ya. Jadi materi kita hari ini tentang pembukuan tunggal dan berpasangan. Nah, jadi di sini kita akan bahas pembukuan tunggal dan berpasangan. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk menganalisis, melakukan pencatatan transaksi dengan sistem pembukuan tunggal dan berpasangan. Nah, masuk ke pembukuan tunggal. Nah, yang kita pelajari. Nah, jadi sistem pencatatan tunggal itu nama lainnya apa? Single entry. Oke, single entry. Nah, jadi single entry itu adalah pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dengan mencatat hanya satu kali. Nah, seperti yang kita lihat tadi di video pembelajaran tadi. Kanan, oke. Nah, jadi pembukuan tunggal itu dia kelebihannya dia lebih sederhana dan mudah dipahami karena hanya mencatat satu kali saja. Nah, jadi kelemahannya ada. Nah, apa dia? Kurang bagus untuk pelaporan. Nah, kemudian sulit menemukan kesalahan dan sulit dikontrol. Oke, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan pembukuan berpasangan. Nah, kalau kelebihan pembukuan berpasangan dia itu penghitungannya lebih akurat. Nah, jadi lebih akurat karena dia menunjukkan semua saldo akun. Nah, kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan juga lebih kecil karena debit dan kreditnya itu dia selalu sama kecuali human error. Nah, kalau untuk kekurangannya juga ada. Nah, jadi kalau ada kelebihan pasti ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Dia proses pembukuannya yang rumit karena dia harus menunjukkan semua saldo akun. Nah, kemudian dia perlu pemeriksaan berkala untuk menghindari human error. Kemudian membutuhkan sumber daya manusia tambahan. Nah, oke, di sini ada contoh pembukuan tunggal. Nah, jadi di sini studi kasusnya, bendahara desa mencatat transaksi keuangan desa hanya berdasarkan arus kas, yaitu uang masuk dan uang keluar. Nah, pas digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat. Jadi minggu lalu sudah Ibu berikan kelompok. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah Ibu akan memberikan LKPD untuk kelompok masing-masing. Ini sama ini dikerjakan, ini saya kerjakan semua. Ini nanti dikerjakan ini ya, lebih fokus ya mengerjakan tugasnya. Nah, silakan melakukan ice breaking. Oke. Tahu kan ice breaking? Tepuk fokusnya? Tahu. Di sini kita biar fokus mengerjakannya. Oke. Silakan. 3, 4. Tepuk fokus. Melihat. Mendekat. Mengingat. Fokus. Silakan mengerjakan LKPD-nya. Nah, berdiskusi dengan kelompoknya ya. Saling bekerja sama, kemudian biarkan temannya juga kalau ada pendapat, ide. Nah, coba didengarkan terlebih dahulu. Nah, silakan cari jawabannya secara bersama-sama. Ini nanti satu persatu ya dikumpul. Jadi di sini jawabannya ada beda sih. Iya. Karena dia kan posisi. Biasanya tuh yang kasih kas. Kalkulatornya bawa? Oke, silakan digunakan ya. Ini berpasangan ya? Iya kan? Iya, Bu. Oke, udah selesai? Udah, Bu. Udah, oke. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
baik, ini kelompok 1 ya. Ya, Bu. Nah, oke, kelompok 1 silakan menyajikan hasil diskusinya. Nah, jadi di sini jangan takut salah ya Intan ya. Nah, karena kita di sini diskusi untuk belajar. Jadi sampaikan aja apa yang hasil dari diskusi kalian tadi. Nah, silakan Intan dijabarkan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab studi kasus dengan pembukaan tunggal yang akan dijelaskan oleh teman kita Intan Pertiwi. SMK Mandiri menerima dana BOS sebesar 30 juta. Adapun pengeluarannya yaitu ATK, honor guru dan printer. Jadi jawaban di sini yaitu pada tanggal 1 Juli 2025 dana BOS diterima sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2025 membeli ATK seharga 4 juta. Jadi sisa saldonya adalah 26 juta. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2025 honor guru sebesar 6 juta. Jadi sisa saldonya adalah 20 juta. Kemudian pada 4 Juli 2025 membeli printer seharga 2.500.000. Jadi sisa saldo di sini adalah 17.500.000. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Nah, jadi mereka menjawab tentang pembukuan tunggal. Nah, di mana di sini hanya mencatat kas masuk dan keluar saja ya Intan ya. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan berikan tepuk tangannya untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 boleh duduk kembali. Nah, oke, selanjutnya kelompok 2 ya. Nah, oke, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Pada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Amelia. Baiklah, saya akan menjawab studi kasus metode pencatatan pembukuan tunggal. Pada tanggal 3 Januari, Desa Cerdas menerima dana bantuan dari provinsi sebesar 5 juta. Jadi, metode pencatatan pembukuan tunggal pada tanggal 3 Januari, kas masuknya bernilai 5 juta dan saldonya 5 juta. Dan pada tanggal 5 Januari, Desa Cerdas mengeluarkan uang untuk beli alat tulis sebesar 500.000. Dan metode pencatatan pembukuan tunggal pada tanggal 5 Januari itu terdapat pada kas keluar karena dia mengeluarkan uang untuk membeli alat tulis. Jadi sisa saldonya bernilai 4.500.000. Pada tanggal 10 Januari, Desa Cerdas menerima pendapatan dari retribusi pasar sebesar 800.000. Dan metode pencatatan pembukuan tunggal pada tanggal 10 Januari yaitu pada kas masuk karena dia menerima pendapatan. Jadi sisa saldonya yaitu 5.300.000. Pada tanggal 15 Januari, Desa Cerdas membayar honor petugas kebersihan sebesar 700.000. Dan metode pencatatan pembukuan tunggal pada tanggal 15 Januari itu terdapat pada kas keluar karena dia membayar honor. Jadi sisa saldonya yaitu 4.600.000. Baiklah, itu tadi metode pencatatan pembukuan tunggal yang kami diskusikan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan duduk dulu.
Nah, ini tadi kelompok 1 dan kelompok 2 menjawab dengan metode pencatatan tunggal. Nah, oke. Nah, mungkin di sini kalian sudah mulai mengerti dengan pembukuan tunggal. Nah, selanjutnya ini tentang pembukuan berpasangan yang akan dijawab oleh kelompok 3. Nah, nanti jika tidak ada yang tidak mengerti, silakan bertanya ya dengan kelompok 3. Nah, kelompok 3 dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjabarkan hasil diskusi studi kasus kami, yakni metode pencatatan pembukuan berpasangan yang akan dijelaskan oleh teman kita Samsina. Padanya baiklah, dari sini akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pada tanggal 3 Januari menerima dana bantuan dari provinsi sebesar 5 juta rupiah, yakni jurnalnya pada tanggal 3 Januari kas berada di posisi debit, yakni sebesar 5 juta rupiah, dan pendapatan transfer provinsi terletak di sisi kredit, yakni 5 juta rupiah. Kemudian 5 Januari mengeluarkan uang untuk membeli alat tulis sebesar 500.000 rupiah. Adapun jurnalnya pada tanggal 5 Januari belanja barang dan jasa terletak di sisi debit, yakni sebesar 500.000 rupiah, dan kas terletak di sisi kredit sebesar 500.000 rupiah. Kemudian 10 Januari menerima pendapatan dari retribusi pasar sebesar 800.000 rupiah. Adapun jurnalnya pada tanggal 10 Januari kas terletak di posisi debit sebesar 800.000 rupiah, dan pendapatan retribusi terletak di sisi kredit sebesar 800.000 rupiah. Kemudian 15 Januari membayar honor petugas kebersihan sebesar 700.000 rupiah. Dengan jurnal 15 Januari belanja pegawai terletak di sisi debit sebesar 700.000 rupiah, dan kas terletak di sisi kredit sebesar 700.000 rupiah. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 3 mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 duduk kembali. Soal pilihan ganda untuk diisi sebentar dari jawaban kalian diskusi tadi. Oke, silakan tugasnya dikumpul. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke. Namanya udah dibuat? Oh iya, sama SOP yang tadi. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Oke. Ortopedi yang tadi? Kelompok 3. Nah, oke, dari diskusi kalian tadi, sudah diskusi tadi kan? Sudah, Bu. Nah, oke, dari diskusi tadi rata-rata jawaban kalian sudah benar, dan artinya kalian sudah memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, tadi Ibu kasih dengan yang berbeda-beda. Ada yang mencari jawaban pembukuan tunggal, ada juga yang mencari jawaban dengan studi pembukuan berpasangan. Nah, tadi kelompok 1, Intan ya Intan? Nah, tadi Intan membahas tentang pembukuan tunggal. Nah, SMK Mandiri tadi ya. Nah, SMK Mandiri menerima dana BOS 30 juta. Nah, Intan menjabarkan tentang pembukuan tunggal. Nah, di mana Intan hanya mencatatkan tanggalnya saja, uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Nah, jadi dia hanya mencatatkan 1 kali aja, iya kan? Nah, begitu juga dengan kelompok 2.
Nah, kelompok 2 juga seperti itu tadi dengan soal studi kasusnya Desa Cerdas pada bulan Januari 2024 mencatat beberapa transaksi keuangan. Nah, jadi di sini juga diminta untuk apa kelompok 2 mencatat dengan pembukuan tunggal. Oke, nah jadi di sini juga dia mencatat dengan tanggal, uraian transaksi, kemudian kas masuk, kas keluar dan saldo. Nah, jadi hanya mencatat bagian satu catatan saja. Nah, berbeda dengan kelompok 3. Nah, tadi kelompok 3 dia menjabarkan pembukuan berpasangan. Nah, di mana dia mencatat pembukuan berpasangan, di mana ada tanggal, ada keterangan, ada akun jurnalnya, kemudian ada debit dan kredit. Nah, rata-rata untuk pengerjaan soalnya sudah benar. Nah, berikan aplaus untuk ketiga kelompok. Nah, oke. Karena tadi sudah diskusi, nah Ibu akan bertanya. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu? Nah, dari yang kita pelajari tadi, nah ada yang tahu apa itu dengan pembukuan berpasangan? Nah, dari pembelajaran tadi bisa menjelaskan apa itu pengertian dari pembukuan berpasangan? Nah, coba Intan. Pembukuan berpasangan adalah sistem pencatatan di mana setiap transaksi dicatat dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit. Prinsip dasarnya adalah keseimbangan, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Sistem ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Oke, berikan tepuk tangan untuk Intan. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Nah, sebutkan dua perbedaan aja antara pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Nah, siapa yang dulu? Nah, Clara atau Andika? Clara dulu ya? Clara dulu. Silakan Clara. Kalau pembukuan tunggal hanya mencatat satu sisi saja, kas keluar atau kas masuk. Sedangkan pembukuan berpasangan mencatat dua transaksi. Nah, biasanya debit dan kredit. Oke, berikan tepuk tangan untuk Clara. Nah, baiklah. Selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran tadi? Clara lagi. Oke, Clara benar-benar memahami pembelajaran hari ini. Ya, semangat ya. Nah, semoga semuanya juga memahami pembelajaran hari ini. Nah, coba Claire. Kesimpulannya adalah pembukuan tunggal atau single entry hanya mencatat satu sisi transaksi, serta tidak menunjukkan posisi keuangan secara menyeluruh. Sedangkan pembukuan berpasangan atau double entry mencatat dua sisi transaksi serta memberikan gambar yang lengkap tentang posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Ya, oke. Nah, jadi berikan tepuk tangan untuk Clara lagi. Nah, jadi ya, pembukuan tunggal itu adalah setiap transaksi yang ada hanya akan tercatat satu kali. Nah, jadi yang tercatat pada metode ini hanyalah daftar transaksi yang memengaruhi kas, ya. Nah, melalui kas, di mana penerimaan kas akan tercatat sebagai kas masuk dan begitupun pembayaran kas akan tercatat sebagai kas keluar. Nah, jadi kalau pembukuan berpasangan itu dia adalah di mana setiap akun mempunyai posisi yang kedua sisi kolom, ya kan? Nah, jadi kolom debit akan tercatat sebagai kondisi aset atau adanya peningkatan biaya. Nah, kemudian kalau kolom kredit itu akan terisi ketika terjadi ekuitas atau aset mengalami peningkatan. Nah, jadi kalau untuk pemilihan pembukuan tunggal ataupun berpasangan, nah jadi menurut Ibu itu tergantung pada pada usaha dan skala usaha kita. Nah, kalau misalnya usaha kita kecil, terus transaksi usaha kita itu cukup sederhana, nah rasa Ibu itu untuk menggunakan pembukuan tunggal saja itu sudah cukup. Nah, jadi kalau kalian punya usaha kecil-kecilan, kalian boleh menggunakan pembukuan tunggal. Nah, tapi kalau usaha kalian besar, terus kompleks, terus pembukuannya itu pembukuan berpasangan sangat disarankan. Nah, jadi sudah ngerti ya?
Nah, di sini sudah mengerti. Nah, kalau dia sederhana cukup menggunakan pembukuan tunggal. Kalau dia besar boleh menggunakan pembukuan pasangan. Oke. Baiklah. Terima kasih untuk pelajaran ini. Ibu akan menampilkan satu video motivasi. Nah, silakan ditonton video motivasinya. Kalian boleh sambil dengarkan dan dibaca. Ada juga kan keterangannya di sini. Oke. Sudah dilihat tadi video motivasinya? Sudah. Nah, jadi tadi kita tidak boleh menunda-nunda dan membuang-buang waktu. Nah, jadi setiap kesalahan itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Jadi jangan takut untuk mencoba dan gagal. Oke? Nah, baiklah, untuk merefleksi pembelajaran hari ini, di sini Ibu ada kertas refleksi. Silakan diisi dengan gambaran bagaimana perasaan kalian saat ini. Oke? Silakan di checklist. Silakan di checklist ya. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Nah, checklist aja. Nah, itu ada arahnya. Ya, silakan di checklist. Bagaimana perasaannya? Pilih emotikonnya. Nah, checklist emotikon yang menggambarkan kalian saat ini. Apakah Dika lagi bersedih? Ya, oh. Tapi murung dari tadi. Apa yang terjadi? Kita tahu tadi milih murung ketika sudah terpus semangat, kembali memilih emotikon senang. Oke, silakan berdiri. Semangat jadinya kan? Oke, kita lakukan tepuk semangat ya. 3, 4. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, silakan duduk kembali dan mengumpulkan orang ini baru mengerjakan sebuah melakukan ice breaking. Berarti memang butuh ice breaking. Sudah? Terima kasih sudah melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Nah, di mana ada yang sangat senang, ada yang sangat senang, ada juga yang bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Apakah dapat menguasai materi hari ini? Iya. Nah, ada juga yang cukup senang. Nah, ini bagaimana kondisinya? Nah, apakah lagi kurang? Nah, kemudian ada yang sedih. Nah, kenapa ini sedih? Nah, sedih. Tidak bersemangat. Tidak bersemangat ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini sepertinya menyenangkan dan dapat menguasai materi hari ini. Nah, jadi Ibu sangat senang kalau kalian dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Nah, oke, untuk minggu depan itu materi kita selanjutnya tentang mempelajari materi pencatatan akuntansi keuangan. Nah, jadi silakan sambil dipelajari materi yang akan datang. Nah, cari referensi materi yang akan datang. Ketua kelasnya silakan disiapkan dan tutup pembelajaran hari ini. Siap semuanya. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam